Halo sahabat netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seperti menyaksikan sebuah dagelan. Ya, anggaplah demikian. Karena polemik tentang pagar laut yang sebelumnya hanya dugaan dan rumor, kini terbukti. Menariknya, area yang diberi pagar laut itu ternyata sudah memiliki HGB atau hak guna bangunan. HGB yang biasanya hanya berlaku di daratan, kini ada di laut. Gila nggak sih? Ini seperti fenomena gunung es yang terlihat hanya puncaknya saja. Kalau dilihat saja sudah begini, bisa saja ada hal serupa di tempat lain. Ini kan yang ketahuan ya. Sungguh, ini benar-benar di luar nalar. Dan seperti biasa, investigasi Tempo lah yang membongkar fakta ini. Temuan ini semakin memvalidasi apa yang sudah disampaikan oleh Said Didu dan rekan-rekannya sejak Juli lalu, sekitar 6 bulan yang lalu. Ampun. Negeri kita memang tak pernah kehabisan kejutan. Apa respon AHY dan Nusron Wahid? Wah, kami bingung, katanya. Coba kita lihat ya, komentar dari netizen. Makin asoy ternyata. Setelah dicek di aplikasi Bumi ATR atau BPN, di atas laut yang dipagari itu ternyata sudah ada HGB-nya. Bayangin, laut sudah dikafling-kafling dan keluar HGB. Kurang ngeri apa ini? Nanti kita cari tahu atas nama siapa sebenarnya HGB itu diterbitkan. Tapi yang bikin heran, Menteri ATR malah mengaku tidak tahu dan terlihat kebingungan. Ajaib bukan? Bayangan saja, laut yang seharusnya jadi ruang publik, sekarang sudah dikafling-kafling seperti properti darat. Kurang ngeri apa lagi negeri ini? Rasanya, realitas absurd ini memang lebih dramatis daripada fiksi manapun. Coba kita dengerin kata Tempo nih. Penelusuran kita di Bumi ATR itu ya. Di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir atau masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Sudah ada alas hak di atas laut nih. Di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru petak-petak di gambarnya atau mungkin ada keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar. Informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Total. Kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya. Beda-beda ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya. Tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut. Ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan BPN terlibat. Kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat. Karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan. Dan lain kira-kira kayak gitu. Luar biasa ya. Sudah ada putusan MK, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini main terobos aja nih, mengerikan. Ya sudahlah, makin terbongkar saja nih kelakuan-kelakuan di era Pak Jokowi ini. Dari atas sampai ke bawah, kerusakannya luar biasa. Semua diacak-acak dengan semena-mena. Mau kita biarkan begitu saja? Tentu tidak. Kita harus meminta pertanggungjawaban. Tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa ada kejelasan. Negeri ini milik kita semua, bukan untuk dimonopoli atau diobrak-abrik demi kepentingan segelintir orang. Saatnya kita bersuara demi keadilan. Jadi, ini yang dipagar laut ya. Kalau kita klik, langsung terlihat kafling-kafling dengan ukuran berbeda-beda, lengkap dengan rincian hektarnya.
Bayangkan saja, mungkin nanti laut itu diuruk pakai batu dan tanah, lalu dijadikan daratan. Reklamasi bukan? Mungkin ini yang dulu ditolak oleh Anies Baswedan ya. Lihat saja, kafling-kaflingnya sudah jelas seperti properti siap jual. Berapa hektar lahan dan berapa triliun potensi kerugian negara atas kejadian ini. Dugaan kuat, uang sudah masuk lebih dulu karena proses ini jelas tidak gratis. Kalau sudah di-kafling begini, apalagi yang mau disangkal? Jahatnya luar biasa ini. Ini ada postingan. Pagar laut misterius bikin KPP heran. Punya sertifikat tanah, tapi di laut. Ya kan, nanti lautnya dihilangin. Ya nggak usah heran, bos. Netizen berkomentar, mafia tanah itu memang BPN. Semua juga tahu. Masa yang gitu aja Nusron Wahid gak ngerti sih? Ngeri. Ayo BPN, coba angkat bicara. Ini harus diklarifikasi nih, jelaskan pada rakyat. Komentar lain, pantesan AHY dan Nusron ogah-ogahan bongkar pagar kafling laut. Batal dong mereka berdua dapat bonus dari Mafia Triad cabang Indonesia. Wow, ngeri sekali bukan pembahasannya? Ini ada pertanyaan lagi nih. Berarti Jokowi udah kasih izin reklamasi? Hidup TNI dalam cuitan Said Didu nih. Saat Polri nyatakan belum ada bukti pidana tentang pagar laut, saat Menteri dan DPR seperti takut, TNI Angkatan Laut melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Semoga TNI muncul membela rakyat di seluruh Indonesia. Ini yang kita harapkan ya. TNI lahir dari rahim rakyat dan terus membersamai kepentingan-kepentingan rakyat, dan instruksi Presiden juga jelas, bongkar pagar laut. Itulah fenomena yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo tetap istiqomah ya. Begitulah cuitan netizen. Suara rakyat sekecil apapun, tolong didengarkan wahai para pejabat. Saya Wanda menyuarakan aspirasi rakyat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.